Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Hadirin sidang salat subuh yang berbahagia. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi yang telah memberikan rahmat serta karunia kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam ibadah salat subuh di masjid yang mulia ini. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati iman yang berbahagia, kalau kita merenungkan satu hal dalam hidup dan kehidupan ini, yaitu soal waktu, kita bisa merenung sangat panjang. Karena waktu adalah sesuatu yang hadir dalam kehidupan ini, yang selalu bergerak, berputar, dan tidak pernah bisa kembali atau dikembalikan. Kehadiran waktu akan mengakibatkan kita selalu terikat padanya, karena setiap kali kegiatan yang dilakukan itu akan sangat teringat pada waktu. Oleh karena itu, pada saat kita melakukan banyak kegiatan, maka kegiatan itu akan ditentukan oleh kapan waktunya yang harus kita gunakan dan kapan mungkin suatu saat pekerjaan itu atau kegiatan itu sudah tidak akan bisa dilakukan lagi. Banyak yang kita katakan sebagai sebuah penyesalan karena kita tidak pernah melakukannya di saat-saat sebelumnya. Banyak penyesalan karena kita lupa melakukannya di saat yang seharusnya dilakukan, sehingga akhirnya pekerjaan itu tidak bisa lagi dilakukan di saat-saat yang akan datang. Demikian pula banyak kesempatan yang mungkin menjadi hilang, menjadi sirna karena kita tidak melakukan kegiatan itu, menyia-nyiakan kesempatan itu, atau menunda-nunda kesempatan melakukan kegiatan yang memanfaatkan kesempatan itu. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Hizaj, dikatakan bahwa iblis itu sempat menghadap Nabi Musa, dan dalam dialog dengan Nabi Musa itu iblis memberitahu kepada Nabi Musa bahwa dia akan menggoda manusia, yaitu orang-orang yang menunda-nunda waktu, menunda kegiatan, menunda pekerjaan. Mereka yang menunda, mau berdoa ditunda, mau sholat ditunda, mau melakukan ibadah dan kegiatan rutin yang lainnya juga ditunda. Jadi iblis punya komitmen untuk menggoda manusia sampai akhir zaman agar manusia itu menunda apa yang seharusnya dilakukan. Bahkan dalam hadis yang lain kita juga bisa membaca bahwa ada hadis yang menyebutkan setan itu segera secara kompak bermusyawarah antara satu dengan yang lain. Mengapa? Sebab pada waktu itu mereka kompak segera langsung bermusyawarah pada saat turun Quran surat Al-Imran ayat 135 hingga 136. Jadi di dalam ayat Al-Imran ayat 135 itu sangat dikhawatirkan oleh para setan itu, karena ada banyak hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keinginan, tentang rencana, tentang
Maksud dari Allah dan janji sekaligus bahwa Allah akan memberikan rahmat, akan memberikan maghfirah dan terutama pahala yang berlipat ganda pada siapa? Pada orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktu, pada orang yang tidak mengundurkan kegiatan, pada orang yang secara umum melakukan amal soleh dan memiliki keimanan. Jadi di dalam ayat yang ke-135 itu dikatakan walladzina idza fa'alu au fahisatan. Disebutkan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan keji dilanjut dengan au zuluma anfusahum atau berbuat dolim kepada anfusahum dirinya sendiri. Dzakarullahu faghfiratum min rabbikum. Jadi mereka itu orang-orang yang kemudian berzikir, mereka mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak diinginkan oleh setan sehingga mereka segera berlumpuh untuk mencari jalan keluar dan keputusan yang dimunculkan adalah mencoba menghambat ya atau melakukan upaya-upaya penjegalan supaya mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada apa yang dikatakan tadi, zakarullah, berzikir kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang berikutnya yang ke-136 dikatakan bahwa Allah itu akan berikan maghfirah. Kalau tadi meminta ampunan lalu diampuni Allah, ini mereka minta maghfiratan min rabbikum. Minta akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalimat berikutnya dijanjikan surga jannah. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Bukan hanya sebatas surga, tetapi surga yang di dalamnya mengalir sungai. Khalidina, khalid, kekal fiha di dalamnya. Ini artinya bahwa mereka-mereka yang mau beramal soleh, mereka-mereka yang mau beriman kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, maka Allah memberikan dua hal. Yang pertama adalah maghfirah dan yang kedua adalah lahum maghfiratu wa ajrun adim. Seperti tadi di ayat yang pertama dibacakan, bahwa wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun adim. Bagi mereka itu ada maghfirah dan ada pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita mampu menyegerakan setiap kegiatan yang seharusnya memang sudah bisa dilaksanakan, tidak menunda-nunda, baik untuk berdoa, membaca Quran, menjalankan ibadah rutinitas sehari-hari dan kegiatan ibadah amaliyah dalam kehidupan sehari-hari dalam muamalah kita di seharian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.